Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengembangan aplikasi game bersama saya Amir. Nah, pada hari ini kita akan membahas unit kedua dari Create with Code, yaitu silabus yang digunakan dari Unity untuk mata kuliah ini. Nah, di sini kita akan lanjut pada pengembangan prototipe kedua untuk basic gameplay. Ya, contoh gamenya sekarang kira-kira seperti ini ya. Seperti yang bisa dilihat di sini, kita akan membuat tipe game atau prototipe dengan arah kamera top down ya, di mana nanti di sini kita punya seorang player yang dapat bergerak ke arah kiri dan kanan. Ya, di sini kita akan lanjutkan dari materi unit satu, di mana nanti kita gunakan juga transformer translate untuk pergerakan ke kiri dan kanan. Kemudian nanti di sini ada kita kasih batasan agar player tidak melebihi, apa namanya istilahnya ya, area game kita. Nah, kemudian nanti di sini ada beberapa enemy berupa hewan yang akan turun dari bagian atas ke bawah, yang di mana kita berusaha untuk memberikannya makanan agar satisfy, lebih tepatnya sih mereka jadi nggak brutal, nggak stampede ke bawah, dan kemudian dia menghilang dari area game. Nah, kalau misalnya mereka berhasil nembus ke batas bawah, maka kita akan game over. Contohnya seperti ini ya, saya maximize saja, atau nggak usah dulu deh, seperti ini. Ya, kelihatan di situ kita bisa bergerak ke kiri dan kanan menggunakan AD dan kita bisa pencet spasi untuk melemparkan di sini wortel untuk makanya di sini ada beberapa jenis, hewan, ada rusa, ada antlers, ada, eee, rubah. Nah, kemudian di sini kalau mereka berhasil lewat, bagian bawah, kita masih pakai cancel ya, yang menyatakan game over. Nah, kira-kira ini adalah hasil akhir yang akan kita kejar untuk materi unit kedua. Oke, kalau begitu kita langsung mulai aja. Pertama-tama, silahkan teman-teman langsung aja akses LMS, untuk mendownload starter file-nya. Di sini saya sediakan 2 starter file untuk prototipe unit 2 ini, yaitu untuk Unity 6 dan juga untuk Unity versi 2022 atau 2021 ya. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman semua agar material dari projeknya nanti nggak bermasalah ya. Oke, kita langsung aja kita buat project baru. Seperti kemarin langsung aja, kita menggunakan Unity versi 6. Jadi new project Universal 3D, kemudian kasih nama projeknya sesuaikan, eee, ininya, foldernya. Di sini saya pilih prototype 2, kemudian nama project name-nya adalah prototype 2. Oke, langsung aja ya, pastikan di Universal 3D untuk yang versi 6. Oke, langsung klik create project. Nah, nanti hasil download akan berupa file zip ya, di sini starter file, ya prototype 2 starter file, nanti ada untuk yang Unity 6 akan seperti ini, Unity package. Oke, nah di sini kebetulan sudah saya, eee, ekstrak, ada di sini untuk Unity starter file, prototype 2 starter file ya untuk Unity 6. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan pemahaman yang dari unit satu kemarin dan kemudian kita berusaha tambahkan beberapa, pembelajaran baru yang nanti akan kita gunakan dalam pemahaman di sini, ya, dalam pengembangan prototipe 2 kita. Oke, nah di sini, layout dari, unit satu kemarin kita gunakan kembali untuk memudahkan kita dalam, playtesting ya, sekaligus kita mengembangkan game kita. Oke, kalau project-nya udah kebuka, langsung aja kita import Unity package-nya ya. Nah, di sini langsung prototype 2 saya double klik, ya, kelihatan semuanya, langsung saya klik import. Oke, nah kalau ada muncul, apa namanya, warning seperti ini, kalau warna kuning nggak masalah ya, klik clear dulu aja. Kalau mereka nggak persistent ya, nggak muncul kembali berarti bukan hal yang, terlalu urgent ya, jadi dibiarin aja. Nah, seperti kemarin juga kita langsung cari di folder asset, kemudian folder scenes, cari prototype 2. Oke, nah ini adalah, prototype 2 kita ya. Jadi terlihat seperti area,
plain biasa gitu ya, tapi di sini kalau kita lihat, diklik di environment dan di drop down di situ ada ground, ada left border, dan ada right border. Nah, tujuannya sih sebenarnya untuk, istilahnya biar nggak out of bounds gitu kameranya. Nah, oke, selanjutnya, teman-teman bisa ngerubah ya, istilahnya level design-nya. Sebenarnya di sini, nggak hanya, seperti padang rumput ini ya. Jadi kalau teman-teman akses di bagian course library, kemudian materials, di situ ada concrete yang ini sedang yang kepakai adalah material grass, kemudian di sini ada material gravel dan material sand. Nah, di sini mungkin sedikit saya intro tentang material ya. Jadi material ini, yang bertanggung jawab dalam memberikan, eee, bagaimana suatu objek mempengaruhi jatuh cahaya ke dalam, tampilannya lah kita bisa bilang gitu ya. Jadi sih kebetulan nama materialnya adalah karena kita pakai Universal Render Pipeline, dia ada di bagian sini ya, Universal Render Pipeline terus yang lead. Nah, kemudian di sini ada tekstur. Jadi material bisa kita berikan tekstur, ya color map-nya, ya. Color map-nya adalah tekstur grass. Menandakan bahwa material dengan nama grass ini akan memberikan tampilan seperti padang rumput gitu ya, untuk level design kita. Nah, langsung aja di sini kalau teman-teman misalnya tertarik untuk merubah, tampilannya ya, kita bisa kembali lagi ke sini. Course library, materials, kemudian di sini cara merubah material dari suatu objek, di sini kebetulan kan kita di environment ya, mudah saja kita bisa langsung aja drag drop material ke objek, targetnya ya, pastikan ke arah, bagian yang, ground. Di sini misalnya saya rubah jadi, concrete, rubah kembali jadi grass, rubah kembali jadi gravel, rubah kembali jadi sand. Nah, kebetulan di sini setting-nya memang kalau di Unity kita hanya bisa merubah suatu objek tuh hanya bisa memiliki satu material saja, pun sebenarnya kalau di luar dari, Unity-nya di aplikasi, 3D misalnya di Blender atau, plugin bahkan di Unity bisa membuat suatu objek memiliki lebih dari satu material, ya. Ini bahkan kalau saya misalnya drag drop ini materialnya ke sini ya, ke, right border atau left border, maka kalian bisa lihat di situ dia juga akan mengalami perubahan sesuai dengan materialnya. Di sini saya undo. Nah, di sini mungkin saya pakai gravel aja ya, atau mungkin, sand, oke? Nah, silakan nanti teman-teman, pilih material yang diinginkan, sesuaikan dengan, level design yang teman-teman inginkan. Oke, setelah apa namanya, menemukan material yang cocok untuk level design-nya, sekarang, mmm oke. Nah, sebenarnya sih untuk layout ini silahkan teman-teman mau pakai yang gimana ya, cuma dari Unit 1 kan layout-nya seperti ini, jadi, mangga kalau mau dirubah atau enggak juga nggak masalah, ya. Lanjutin juga pakai layout ini. Nah, oke, selanjutnya adalah kita akan menambahkan beberapa, objek ya, yaitu player, enemy, dan juga projectile. Ya, jadi kita akan menambahkan dari folder aset, di sini ada humans, ada animals, dan ada food ya. Nah, di sini, aset-aset yang disediakan cukup cukup banyak sebenarnya ya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat preview, sebenarnya setelah diklik asetnya bisa diklik drag bagian sini, ke atas gitu, ya. Teman-teman bisa, nge-preview karakternya di sini, ya, sebelum diimport ke dalam game kita. Sama halnya untuk food ya, di sini ada wortel misalnya, ya kemudian di sini ada ikan, setengah potong ikan, ada apel ijo, apel merah, ya, terserah dipilih salah satu. Kemudian di sini animals ya, hewan ada dogs ya, bisa dipilih yang manapun, ada farm, ada sapi, ada kuda ya, ada ayam, ada anak ayam, kemudian di hewan-hewan hutan juga di sini ada moose. Ada fox, ada rusa, dan ada stag ya untuk rusa bertanduk. Oke. Nah, silakan dipilih 3 aja untuk animals, kemudian satu untuk makanan dan satu untuk human. Nah, di sini kita persingkat aja.
Nah, untuk humans-nya kita langsung drag drop ke hierarki, biar langsung tepat di tengah ya, sesuai dengan default-nya. Jadi saya pilih mungkin yang, oke, mungkin yang bajunya Simple Farmer aja ya. Oke, ini aja deh. Oke, langsung saya drag drop seperti ini ke arah prototype, ke arah hierarki. Nah, teman-teman bisa lihat di situ dia langsung masuk ke scene kita. Nah, di sini saya klik dan saya pencet F untuk fokus. Ini adalah karakter kita ya. Jadi memang sudah disesuaikan posisinya. Dan ini kalau saya klik play langsung, teman-teman bisa lihat, ada sedikit animasi di mana dari T-pose dia menuju ke idle pose. Nah, di sini animasi masih sangat sederhana untuk materi tentang animasi akan kita bahas di unit selanjutnya ya. Oke. Nah, satu human, oke ini langsung aja kita rubah namanya jadi player untuk human kita. Kemudian ada mungkin saya masukin di sini karena padang pasir mungkin ya, jadi mungkin kuda ya, jadi ada kuda hitam, saya posisikan kira-kira seperti ini aja. Oke, secara default mereka memang melihat ke arah depan ya, arah sumbu Z depan, nanti kita akan rotate ya, kuda kedua, kemudian mungkin saya masukin si stag gitu ya. Oke, ini hewan ketiga. Oke, jadi ada 3 hewan, satu human dan satu lagi makanan. Kira-kira kalau kuda sama rusa makanannya apa ya? Mungkin apel ya, mungkin kita kasih, eee, ini apa, pir atau apel merah kah biar lebih jelas? Oke, langsung aja saya masukin ke area. Oke, nah untuk apelnya terlihat terlalu kecil ya, jadi mungkin saya akan scale untuk apelnya. Kita scale perhatikan di area game. Nah, di sini perhatikan di game ya, di sini ada, game tab-nya ya. Perhatikan di sini saya rubah dari free aspect jadi full HD untuk memastikan apa namanya, layarnya terkunci di 1920 kali 1080 karena ini memang fokusnya di desktop jadi nggak masalah begini dulu ya. Nanti kita bisa rubah on the go. Oke, apelnya saya scale. Nah, di sini, teman-teman semua tahu kan di bagian transform ada variable scale, di mana scale-nya berbeda-beda untuk 3 sumbu, X1, Y1, dan Z1. Jadi kalau saya rubah hanya nilai X, ya maka dia akan melebar ke samping. Kalau saya rubah Y aja, dia akan ke atas, dan saya rubah Z aja, dia akan memanjang ke depan. Jadi kalau saya rubah satu-satu bakal makan waktu ya. Nah, di sini apelnya saya jadiin 2 2 2. Ukurannya jadi lebih besar. Nah, sebenarnya di sini ada, apa istilahnya ya, kita constraint untuk ketiga sumbu biar samaan, berubah ketiga sisinya ya, atau ketiga sumbunya. Jadi saya klik dulu, kelihatan dari ikonnya yang berubah, dari kecoret sekarang udah hilang lambang coretan diagonalnya. Kemudian saya rubah nilainya salah satu di sini, maka otomatis X, Y, dan Z juga mengikuti perubahan nilai. Oke, nah di sini ukurannya saya buat jadi 2 ya, biar lebih besar, lebih terlihat. Oke, nah teman-teman bisa sebenarnya bisa fine tuning ya untuk setiap, hewan-hewan yang ada di sini juga ya. Jadi, kalau misalnya terlalu besar silahkan mungkin scale-nya diklik kemudian dibesar kecilin ya, tapi ini sebenarnya udah standar lah kalau bisa dibilang sih. Rusa sama kuda harusnya besaran kuda juga ya. Ini mungkin kita scale down sedikit. Nah, oke, mungkin 8 lah ya, saya ketik 8. Nah, jadi silakan nanti, nggak harus sesuai dengan apa yang saya sedang kerjain di sini, teman-teman bisa memilih secara random hewan-hewan yang, mau dimasukin. Nah, di sini kalau saya klik play sekarang, ya hewan-hewan ini pun punya animasi berjalan ya, dari idle mereka punya animasi berjalan untuk masing-masing hewan. Dari sini pun jatuhnya setiap hewan, memiliki, apa ya, bisa dibilang sih 3D object yang low poly ya, kelihatan dari, desainnya yang kotak-kotak masih kelihatan, tapi animasinya lumayan, detail sebenarnya kelihatan dari gerakan kakinya yang oke. Nah, eee, oke, kita lanjut sekarang. Setelah teman-teman sudah milih, 3 hewan, satu makanan dan satu player ya, sekarang, kayak
pertemuan unit satu lalu, kita akan memberikan script baru untuk player kita agar bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini kayak kemarin juga kita tambahkan folder baru dulu dengan nama scripts untuk menyimpan seluruh script yang ada dalam, project kita. Langsung untuk Unity 6 create, scripting, kemudian mono behavior script. Nah, di sini sama kayak kemarin karena untuk menggerakkan player kita kasih nama player controller. Oke, tambahkan langsung script-nya ke dalam, game object player kita, ya, drag drop seperti ini bisa. Oke, dan kemudian kita, double klik, oke, dan kemudian kita, langsung aja kayak kemarin ya, karena kita ingin menggerakkan dengan keyboard WASD ya, kita langsung aja tambahkan variabel, kita deklarasikan variabel tipe data float dengan nama horizontal input ya, untuk masukkan horizontal, kemudian langsung aja di method update kita inisialisasi secara real time, ya horizontal input sama dengan input.getAxis, horizontal. Ini mirip pada saat di unit satu kita berikan pergerakan kiri kanan untuk, eee, mobil ya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita butuh kecepatan, variabel speed ya istilahnya untuk seberapa cepat si player kita bergerak ke kiri dan kanan. Langsung aja di sini saya kasih public juga, jadi biar nanti enak kita inisialisasi ulang di, apa namanya, di inspektor. Nah di sini, biasakan pada saat kita mendeklarasikan tipe data float ya, kita inisialisasi dengan nilai, point 0f walaupun nilainya bilangan bulat ya 10, tapi, best practice-nya dengan menambahkan point 0 dan f ini menandakan adalah nilai float. Jadi kita, lebih cepat sadar bahwa, nilai ini adalah bertipe data float ya, bukan integer. Walaupun kita sebenarnya bisa aja kasih nilai 10 sebenarnya ya. Langsung aja di sini kita pakai transform.translate ya. Kemudian sama kayak yang kemarin, tapi kita karena pergerakannya ke kiri ke kanan, sekarang kita pakai vector tree dot right ya. Kemudian dikali time dot delta time dikali speed. Dan terakhir adalah dikali dengan horizontal input untuk memastikan keyboard memberikan masukan, 0, 1, atau -1 ya. Oke, kita langsung aja bisa coba, balik ke Unity-nya, kemudian kita play, maka sekarang player kita harusnya bisa bergerak kiri dan kanan ya. Nah, di sini teman-teman bisa, eee, coba-coba fine tuning ya, 10 speed-nya cukup nggak sih gitu ya. Oke, misalnya saya jadiin speed-nya 20 gitu ya. Oke, kita play lagi, kita coba 20 kayaknya cukup lah ya untuk lebar ini. Oke, jadi sepertinya speed-nya saya rubah di 20, pastikan di-stop dulu, baru rubah nilai speed-nya ya. Oke, selanjutnya, setelah kita pastikan player kita bisa bergerak ke kiri dan kanan, ya, ingat bahwa kita ada batasan area permainan ya. Jadi, dalam game menentukan player position itu adalah hal yang penting khususnya untuk game top down. Jadi terkadang, level design kita juga harus ada boundary-nya ya atau batasannya. Jadi jangan sampai misalnya di sini saya pencet kiri terus dia jadi keluar dari layar. Kelihatan di sini ya, keluar dari layar dalam artian di game, view-nya ya. Kalau di scene memang tetap kelihatan, tapi kan yang penting adalah di game view-nya atau di game tab-nya ya, kita pastikan ada batasan, untuk area permainan kita. Jadi ada rules-nya ya. Anggapan kayak main Gobak Sodor, main Benteng gitu ya, atau main game-game tradisional biasanya ada aturan yang harus ditentukan agar permainannya tetap menarik. Nah, di sini perhatikan ya, pada saat saya gerakin ke kiri ya, sebelum dia keluar layar kita lihat nilai posisi X batas kiri. Ini sekitar -15 atau -16 ya, tapi kalau -16 kayaknya topinya kepotong tuh. Jadi mungkin saya kasih batasan, batas kiri adalah -15, kemudian batas kanan ada 15. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan aja ya, gerakin ke paling kanan dan paling kiri, oke. Nah, oke, ya, ini paling kiri -15 dan paling kanan adalah +15. Oke, itu adalah batas kiri dan batas kanan kita. Nah, sekarang kita pakai, kondisional sederhana aja, kita pakai if else ya,
untuk memastikan player kita nggak out of bounds atau nggak keluar dari batasan. Oleh karena itu, langsung aja kita di method update, kita tambahkan suatu kondisi di mana if ya, ingat bahwa kita ingin mengakses posisi dia di sumbu X ya, jangan sampai posisi di X-nya kurang dari 15 ataupun lebih dari kurang dari min 15 ataupun lebih dari plus 15. Jadi langsung aja transform dot position dot x untuk mengakses nilai X posisi dari, player kita kurang dari min 15 ya, maka kita ingin memastikan posisinya secara umum, position ya, sama dengan new vector tree, kita akan memaksakan pada saat dia kurang dari 15, maka nilainya itu adalah nilai tersebut, min 15 ya. Dengan posisi, eee, posisi Y dari, eee, player kita dan juga posisi Z dari player kita, nggak berubah ya, transform.position.z kayak gitu, ya. Jadi kita ingin nilai dari transform.position player kita nilainya stuck di min 15 pada saat dia berusaha kurang dari min 15, maka dia nggak akan lebih, dan juga transfer Y untuk posisi Y saat ini dan Z saat ini secara real time ya. Jadi kita hanya merubah nilai posisi X-nya aja. Oke, nah sebenarnya dengan logik yang sama kita juga bisa menerapkan ini untuk sisi sebelah kanan. Jadi langsung aja else if ya transform.position X lebih besar dari 15. Ya, nah kebetulan di sini kayaknya ya video video, community yang 2022 udah ada AI-nya, jadi auto complete-nya juga menyarankan hal yang langsung jadi seperti ini. Ya, jadi saya tinggal main tab aja jadi lebih cepat. Eee, simpelnya juga ini saya bisa copy paste ya, oke, tapi di sini nilainya adalah positif 15 ya. Jadi pada saat dia kurang dari min 15, maka nilai X-nya akan tetap di min 15 dan pada saat dia berusaha lebih dari 15, maka nilai X-nya akan tetap di 15. Oke, kita play coba. Sekarang perhatikan pada saat saya bergeser ke kiri kanan kan nilai X-nya berubah ya, sesuai dengan posisinya. Sekarang pada saat saya berusaha lebih kiri dan berusaha kurang dari min 15, maka posisinya akan tetap di 15. Kelihatan dari, horizontal input saya yang -1, di sini saya selalu pencet tombol A, tapi nggak bakal bisa, karena ada kondisi if else tadi. Sama halnya pada saat ke kanan, di sini 15, kelihatan horizontal input saya 1, tapi kita nggak bisa keluar dari layar. Oke, itu adalah kondisi sederhana yang dapat membantu kita dalam menjaga player kita nggak keluar dari area permainan. Nah selanjutnya, kita harus istilahnya membersihkan codingan kita ya, jangan sampai ada hard code nilai langsung pada method ya. Baiknya kita buat dia jadi variabel. Nah simpelnya, ya 15 dan min 15 nilainya sama, cuma satu minus dan satu positif. Oleh karena itu kita langsung aja, bisa aja kita buat dia sebagai nilai private ya, karena kita sudah tahu itu nilainya 15. Langsung aja float, eee istilahnya kita akan memberikan range kan ya, min 15 sampai 15, X range kayak gitu ya, kita kasih nama variabelnya dengan nilai 15. Oke, langsung aja di sini minus X, jadi minus 15 saya jadiin minus X range, sama halnya juga yang ini, minus 15 X range, oke. Nah di sini juga saya bisa sebenarnya saya pilih kemudian klik kanan, eee, sebentar ada kayaknya sih. Oke. Oke, bukan ini. Sebentar, nggak apa deh kita langsung aja kayak tadi, remove sort and setting. Langsung aja ya, saya ganti X-range. Saya nyari, fungsi untuk search and replace, cuma saya rada-rada lupa jadi skip dulu deh. Oke, kira-kira ini biar deklarasi variabelnya, terjadi di luar pemanggilan method ya, agar metodenya jadi kelihatan lebih bersih. Oke, ini adalah best practice kita dalam, pengembangan aplikasi game ya. Oke, ya, jadi player kita sekarang sudah, ada batasannya untuk movement. Sekarang kita akan membuat, objek makanan dapat dilempar dari posisi player kemudian ke arah depan. Nah
Teman-teman ingat semua kan istilahnya untuk membuat mobil di unit satu kemarin itu agar maju ke depan kita pakai vector tree dot forward ya. Secara otomatis dia maju ke depan tanpa harus kita, gerakin kan, sebelum kita menambahkan vertical input atau forward input kemarin nama variabelnya. Nah sekarang kita akan menggunakan konsep yang sama, jadi kita buat script baru dengan nama create, mode behavior script dengan nama, move forward, oke. Nah kemudian script ini kita, masukkan ke dalam, game objek makanan kita, oke. Kemudian kita buka script-nya. Nah, di sini, sama kayak kita kasih gerakan maju kepada mobil kita, langsung aja kita kasih variable speed dulu, ya. Nah, di sini, karena beda kelas ya, variabelnya dideklarasi di kelas yang berbeda, maka dia merupakan entitas yang berbeda. Jadi walaupun kita bilang ini juga sama-sama public speed ya, public float speed, dan di sini kita kasih speed-nya 40, maka dia pun merupakan entitas yang berbeda. Oke, di sini saya salah ketik, s gitu ya. Kemudian di-update langsung aja transform dot translate ya, vector tree dot forward ya, untuk maju ke depan, kemudian kita kaliin dengan speed dan kita kaliin dengan time dot delta time. Oke, ya. Jadi sekarang kalau kita play, harusnya si apel ini akan langsung meluncur ke depan dengan kecepatan 40 ya. Oke, kelihatan? Duar, ya, cepet banget ya, apelnya terus maju. Nah, jadi dengan menggunakan, konsep ini kita akan membuat nanti apelnya itu meluncur tepat dari posisi player dan langsung maju ke depan. Tujuannya seakan-akan kayak kita ngelemparin apel ke arah depan ya untuk memberikan makanan kepada, hewan-hewan yang akan menyerang kita. Nah, jadi, selanjutnya adalah kita akan membuat, eee referensi, istilahnya kita perlu memanggil ya si apel via player ya logiknya seperti itu. Jadi seakan-akan nanti kita akan membuat apelnya muncul dari arah player ya. Jadi sebelum kita melakukan hal itu kita harus membuat dia menjadi prefab ya. Nah, jadi langsung aja kita buat folder baru dengan nama prefabs. Nah, prefabs ini adalah suatu game objek yang bertujuan untuk reusability, ya. Jadi, istilahnya untuk objek-objek yang dibuat jadi prefab, dia akan memiliki instansi yang berbeda-beda, ya, namun akan memiliki komponen yang sama atau mirip gitu ya. Jadi kita bisa memanggil objek yang sama berkali-kali, ya, kemudian misalnya kita masukkan dia ke dalam hierarki atau scene game kita, tanpa harus bingung nanti pada saat kita mau edit dia secara real time ke depannya. Jadi pada saat kita buat jadi prefab, si objek itu akan mereferensikan ke hal yang sama. Jadi walaupun dia banyak instansinya di dalam suatu, game, maka dia tetap memiliki referensi yang sama sehingga kita dapat merubah, komponennya secara bersamaan ya, walaupun instansinya berbeda. Nah simpelnya langsung aja, di folder prefab saya masukin si food tadi, langsung aja saya drag drop seperti ini, kemudian saya klik original prefab menandakan ini adalah prefab baru ya, bukan prefab varian dari yang sudah ada. Jadi sebenarnya teman-teman bisa lihat ya perbedaan game objek yang biasa, yang berupa prefab akan kotak berwarna biru. Nah, cuma di sini kan karena kita menggunakan aset bawaan dari Unity-nya, mereka memang sudah menjadi suatu prefab. Namun kita akan membuat dia sebagai prefab baru, makanya tadi kita pilih si original prefab ya. Di sini kelihatan, oke. Nah, selanjutnya pada saat kita sudah, buat dia menjadi prefab, kita buat, di script player controller, kita akan mendeklarasikan suatu variabel baru ya, public game object, dengan nama projectile prefab. Nah, variabel ini akan menyimpan, objek game objek makanan kita yang kemudian nanti akan kita instansiasi, pada saat kita menginputkan suatu tombol. Di mana nanti pada saat dia instansinya atau si game objeknya muncul di dalam game, dia secara otomatis akan memanggil script move forward-nya sendiri sehingga dia seakan-akan kelempar ke depan. Kayak gitu ya logiknya. Oke. Langsung aja, sekarang setelah kita, deklarasikan variabelnya,
Maka sekarang akan muncul variabel projectile prefab di inspektor, langsung dari, sini di folder prefab, ya. Kita masukinnya dari folder prefab ya, bukan dari hierarki. Langsung aja saya drag drop ya, prefab apel saya ke dalam projectile prefab seperti ini. Oke. Nah, sehingga sekarang karena sudah jadi prefab, yang di hierarki bisa saya hapus. Ya jangan takut karena dia sudah tersimpan dalam project, folder kita ya. Oke, saya save. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, sekarang, saya ingin ya setiap kali saya mencet tombol keyboard, maka si objek apel ini akan muncul di dalam scene ya. Nah, jadi teman-teman semua bisa coba cari di, eee, dokumentasi ya. Nah, untuk mencari dokumentasi sebenarnya, eee, kalau kemarin kan, Unity 6 documentation. Nah, bisa di-searching aja nanti ada Unity 6 user manual ya. Kalau misalnya teman-teman pengen nyari dokumentasi di Unity, nah misalnya, eee input from keyboard space gitu ya. Langsung aja searching user manual. Nah, tergantung koneksi. Nah, di sini biasanya sih ada, input manager atau input event. Saya coba pilih aja, saya klik. Nah, oke. Di sini ada spesial letter keys dan seterusnya, ada mouse. Nah, ada input.key ya. Nah, ini kemudian ada key code enumeration ya. Oke, nah ini kemarin yang input.getAccess kan ya, untuk itu. Nah, sekarang kita lihat ini dia input.getKey untuk mendapatkan keyboard masukan, saya klik ya, input.getKey. Nah, di sini ada untuk get key up dan down ya. Dan kemudian di sini kelihatan get key untuk key code dot up arrow dan down arrow. Ya, dari sini kita bisa cari untuk spasi apa ya, kita klik key code. Ya, nah kemudian di sini bisa dilihat untuk spasi adalah keycode.space dan ternyata untuk pemanggilan inputan spasi kita harus pakai input.getKeyDown ya. Jadi sebenarnya pada saat kita menekan suatu tombol ada getKeyDown, getKeyHold, dan getKeyUp ya. Istilahnya pada saat tombolnya dipencet, pada saat tombolnya dilepas, dan pada saat tombolnya ditahan. Jadi get key itu kalau nggak salah sama dengan get key hold ya. Dan kemudian kalau teman-teman mau, tahu untuk siap keyboard ada di sini ya, untuk kata kuncinya ya, keycode space, ada space key, escape, bisa keycode dot escape untuk escape dan seterusnya ya. Di sini ada semua sih untuk setiap tombol di keyboard. Oke, karena kita pingin, untuk tombol spasi, jadi ini mungkin saya copy paste aja langsung, oke. Untuk get key down space, langsung aja balik ke script, oke. Nah, di sini kita tambahin, pada metode update di player controller ya. Oke, langsung aja if input.keydown, parameternya keycode.space. Maka saya ingin melakukan proses, eee lempar apel, ya kan? Pengennya gitu ya. Jadi kita seakan-akan melempar projektil apel ke depan. Nah, di sini ada metode namanya instantiate ya. Teman-teman juga sebenarnya bisa cari juga sih instantiate atau instansiasi, bagaimana kita menginstansiasi suatu game objek di dalam game kita, ya. Nah, jadi di sini ada metode dengan nama instantiate ya, yang bisa kita gunakan di mana dia membutuhkan beberapa parameter. Di sini ada details-nya, kalau teman-teman pengen baca ya. Misalnya di sini objek yang ingin kita panggil, kemudian posisi objek tersebut muncul pertama kali, kemudian rotasinya, dan kemudian juga kalau butuh adalah, transform dari parent-nya. Ini adalah untuk overloading ya, atau polimorfisme, kita mungkin cuma butuh yang ini ya. Jadi kita instansiasi dia objek tersebut, kemudian kita, objeknya apa, posisi spawn-nya di mana, kemudian rotasi objek tersebut apa. Ya langsung aja,
Jadi di sini kita instantiate ya, bahwa kita sudah mendeklarasikan variabelnya game object dengan nama projectile prefab ya. Jadi langsung aja projectile prefab di sini ya. Kemudian parameter kedua adalah posisi ya. Jadi posisinya adalah posisi dari, player saat ini. Jadi langsung aja transform dot position ya. Ingat bahwa script ini nempel di player ya, karena ini adalah script file controller. Jadi nanti si objek apel ya, yang sudah kita inisialisasi via inspektor akan, diinstansiasi di posisi player saat ini, kemudian, eee yang informasi terakhir adalah rotasinya apa, ya, agar rotasinya tidak, apa ya, bahasanya sih sesuai dengan default objek tersebut, baiknya jangan menggunakan rotasi dari parent-nya, yaitu si player controller. Jadi langsung aja kita akses, projectile prefab dot transform dot rotation ya, kita kasih inputan seperti itu parameternya. Jadi yaitu objek yang akan kita panggil, posisi objek itu saat ini, dan yang terakhir adalah rotasi objek tersebut. Jadi sekarang setiap kali kita pencet spasi, seharusnya kita akan lihat ada apel muncul dan kemudian bergerak ke arah depan. Oke, seperti ini saya play, kemudian ya lihat pencet spasi, oke. Maka kalian bisa lihat di situ apel muncul ke arah depan ya. Oke, nah jadi di sini bisa dilihat ya, kalau kita pencet spasi, maka akan muncul apel. Nah, cuma di sini bisa dilihat, setiap instance dari apel akan selalu meluncur ke depan dan ini, secara praktek di pengembangan game nggak bagus ya, kita harus ada garbage collection. Dalam artian, pada saat suatu objek keluar dari scene, dia apa namanya, harus dihapus. Nah, kita akan buat logic seperti itu, kita lihat ya positioning-nya. Jadi kita pengen, apelnya itu hanya ada dalam area game kita. Nah, kita bisa aja caranya kita drag drop apa kita kembali ke dalam scene. Nah, kemudian kita lihat posisinya sekarang, di sumbu Z ada di 5. Kalau kita majuin ke depan, kita sembari lihat di dalam game area, kita majuin di sumbu Z, nah sampai sini masih di dalam scene dan di atas sini udah di luar scene. Sekitar 16, 17 lah ya. Nah cuma biar lebih yakin kita kasih sampai 20 aja. Jadi kalau di atas Z20, kita akan membuat objek apel dihapus dari scene. Nah logiknya adalah kita akan membuat suatu script, nah kemudian kita masukkan ke dalam, objek, makanan kita atau buah apel saya. Kemudian, apabila kondisinya posisi dari, apel itu lebih dari 20 Z ya, Z20 maka dia kita destroy atau kita hapus. Oke, langsung aja kita buat script-nya. Oke, langsung create mono behavior script dengan nama destroy out of bounds. Oke, kemudian script-nya langsung aja kita masukkan ke dalam, prefab apel kita ya. Ini add komponen destroy out of bounds saya masukin sebagai script. Oke, langsung saya buka script-nya. Nah, kemudian di sini kita langsung aja tambahin ya. Oke, kita tambahin, variabel untuk batas atas ya, private float top bound dengan nilai, 20.0f ya. Kemudian, eee, kita akan buat kondisi di mana pada saat objek tersebut melebihi Z20, maka kita akan hapus atau destroy transform dot position dot Z lebih besar dari top bound. Maka kita akan untuk menghapus game object, kita akan menggunakan namanya metode destroy ya dengan parameter game object itu sendiri ya. Oke, sekarang kalau kita play, sekarang kalau di-play, maka kita lihat ya. Das, ya kelihatan pada saat dia sudah keluar dari, area game, maka
apel tersebut akan dihapus dan dia akan langsung hilang ya. Kalau saya pencet spasi lebih cepat, maka apelnya juga akan dihapus lebih cepat kembali. Oke, nah menggunakan script ini sebenarnya kita juga bisa, eee, membuat hewan-hewannya juga kehapus ya. Nah di sini, tapi kita harus buat si hewan juga berlari ke arah bawah. Nah kita bisa menggunakan reusable script yang sama ya. Jadi langsung aja di sini, ya, oke kita akan, memberikan script kepada hewan-hewan ini, tapi sebelum itu kita harus rotasi dulu semua 180 derajat di sumbu Y ya. Biar mengarah ke sebaliknya. Ya, rotasi ini perlu dilakukan agar sumbu Z-nya pun berputar gitu ya. Jadi move forward-nya adalah, secara global ya. Jadi di sini, saya contohin satu, ya saat saya putar sumbu Y-nya, ya kelihatan di situ, Z-nya pun atau sumbu warna birunya pun akan mengarah ke arah putaran tersebut. Sehingga pada saat kita memberikan script move forward, forward dia adalah ke bawah bukan ke atas ya di dalam gameplay. Nah, di sini misalnya saya pengen rotate langsung ketiganya, saya bisa tahan shift 1, 2, 3, kemudian di sumbu Y saya kasih nilai 180 dan enter. Nah, di sini kalian bisa lihat, ya semuanya sekarang hadap bawah. Nah, kemudian langsung aja saya masukin script move forward di sini selama masih kepilih ketiga animal ini, sehingga sekarang semuanya memiliki script move forward. Cuma di sini jangan speed-nya 40 ya, biar nggak terlalu cepat lari ke bawahnya. Kalau di sini saya biarin dia 40, saya play, hewannya bakal cepet banget lari ke bawah, ya. Ini kudanya flash. Oke, jadi kita kasih speed yang berbeda-beda, misalnya kuda hitam paling cepat kasih 10, kuda yang coklat mungkin lebih lambat kasih sekitar 7, mungkin rusa, 5 aja gitu ya. Oke, kita lihat speed-nya. Oke, kelihatan ya? Jadi rusak paling lamban. Jadi biar nggak terlalu, punishing buat player juga. Cuma nanti ini silakan teman-teman sesuaikan aja speed-nya ya, jangan terlalu cepat. Nah, hal yang sama pun akan kita terapkan ya. Jadi kalian bisa lihat di sini rusa dan kuda ini bakal turun ke bawah kan dan akan terus berjalan. Nah, jadi kita akan melakukan hal yang sama, kita tentukan lower bounds. Tadi kan kita sudah tentukan top bounds untuk menghapus apel, kita juga perlu menentukan lower bounds untuk menghapus hewan-hewan yang sudah keluar area, ya. Sama halnya di sini saya tarik sumbu Z-nya, kemudian saya kira-kira keluar dari area game, ya mungkin di sekitar sinilah ya, mungkin di -15 lah, oke, atau mungkin, mmm, ya -10 juga udah cukup sebenarnya ya, oke. Jadi lower bounds-nya adalah -10, destroyed of bounds, langsung aja saya masukin private float, di sini kalau tadi yang di atas top bounds, maka yang di bawah adalah lower bound, ya. Kemudian di sini sama dengan -10 F, seperti itu. Nah, kemudian kondisi kedua adalah else if transform.position.z lebih kecil dari lower bound ya, maka kita lakukan sama destroy game object, kayak gitu. Oke, jadi sekarang kalau saya play, maka kuda-kuda ini pun akan terhapus apabila lewat batasan itu. Oke, kudanya belum terhapus ya. Nah, hal yang kita lupa adalah pilih objek-objek ini, kemudian masukin script destroy out of bounds-nya. Oke, sekarang harusnya bisa ya kalau saya play, mmm, oke, hilang hilang dan hilang. Wait, rusanya kenapa satu lagi nggak hilang? Oke, ternyata script di animal stack-nya belum masuk ya, destroy out of bounds, oke kayak gitu. Sorry. Oke, sekarang seharusnya ketiga hewan ini sudah bisa hilang pada saat kita play. Saya play sekali lagi biar yakin. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat suatu logic di mana hewan-hewan ini akan muncul, secara, apa ya, pertama sih kita pahami dulu proses instansiasi objek secara randomnya, baru nanti kita akan buat dia muncul secara, acak. Oke.
Selanjutnya adalah kita akan sama halnya dengan, food tadi, kita akan membuat hewan-hewan ini menjadi prefab ya, simple. Langsung aja, kita drag drop ketiga hewan ini ke dalam folder prefab. Ya, tujuannya nanti biar prefab ini bisa kita instansiasi secara terus-menerus via script, ya. Oke, langsung aja, hewan satu original prefab. Kuda yang coklat original prefab dan yang terakhir animal stack juga original prefab-nya. Jadi sekarang kita ada 3 hewan yang berbeda. Jadi yang di dalam scene bisa kita hapus. Nah, sekarang kita akan buat suatu game object baru yang akan menghandle script untuk melakukan proses spawning. Ya, spawn manager namanya ya. Jadi langsung aja saya create empty spawn manager. Jadi di Unity apabila kita ingin, membuat suatu script yang bekerja di belakang atau di background, tetap dia harus menempel di suatu game object. Nah, empty game object bertujuan untuk, membuat suatu script dapat berjalan tanpa harus terlihat di dalam scene. Ya, seperti ini. Jadi langsung aja pada saat kita sudah buat game object spawn manager, maka kita akan buat script dengan nama yang sama yaitu create menu behavior dengan nama spawn manager juga ya. Langsung aja script spawn manager kita masukin sebagai komponen dari game objeknya. Seperti ini saya drag drop dan kemudian kita buka script. Nah, untuk menyimpan, game objek yang lebih dari satu, kan dari tadi kalau untuk player kita mendedikasikan variabel projectile prefab, maka kita bisa menyimpan game objek, makanan ya, kita bisa mereferensikan game objek makanan. Nah, spawn manager ini harus menyimpan lebih dari satu objek ya, atau lebih tepatnya 3 objek. Jadi kita harus mendeklarasikan variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu objek, yaitu array. Jadi langsung aja kita deklarasikan public, ya, game object, ingat kurung kotak untuk array, kemudian kita kasih nama animal prefabs, oke. Seperti itu, setelah kita deklarasikan variabelnya, maka di bagian game object spawn manager akan muncul, variabel array animal prefabs. Di sini kita cuma punya 3, jadi langsung aja masukin 3 elemen, ya. Saya ketik 3 di situ dan enter, maka kita akan bisa masukkan 3 buah game objek elemen 0, 1, dan 2. Ingat ya, penomoran, pada array ya, pada variabel array mulai dari 0 ya, bukan dari, 1 ya, ingat itu. Jadi untuk elemen 0 saya masukin yang kuda hitam, elemen 1 kuda yang coklat, dan yang terakhir adalah si rusaknya. Nah, oke sekarang kita sudah punya, apa namanya, game object atau script yang dapat mengakses 3 variabel ini. Nah, jadi langsung aja kita akan melakukan proses instansiasi di mana, eee, istilahnya nanti kita harus menentukan posisi ya, posisi di area game kita ya, dan dia akan melakukan proses, apa namanya, spawning secara random di atas. Nah, di sini untuk mempermudah sih, kita pakai keyboard dulu ya, biar paham konsepnya. Nah, ingat bahwa suatu array punya indeks ya. Jadi kita untuk mengakses indeks tersebut, kita buat juga variabel integer ya, biar, pasti. Langsung aja public integer animal index. Nah, kemudian di sini kita langsung aja pakai inputan keyboard dulu, if ya, input dot get key down, kita pakai sekarang tombol S aja lah ya biar simple. Keycode dot S ya, tombol S untuk melakukan proses spawn, eee, si hewannya. Langsung aja instantiate ya, kita instantiate si animal prefab ingat karena ini adalah array, jadi kita perlu mendeklarasikan juga indeksnya ya, animal index, kayak gitu. Ya, kemudian, lokasi, spawn-nya new vector tree ya, karena, transform.position itu adalah vektor, jadi kita harus masukkan vektor. Nah, oke, mungkin biar bisa paham dulu, misalnya di sini kudanya saya posisikan di sini ya, saya reset dulu nilainya, 0, 0 ya, di X dan Y 0, kemudian di Z mungkin sekitar di sini biar spawn-nya nggak terlalu depan kayak gini, nggak tiba-tiba muncul, saya taruh rada gini ya, di belakang mungkin di 20 ya, oke Z 20 gitu ya.
Oke, nah di sini mungkin bakal ada sedikit masalah ya, karena di distro out of bounds saya taruh top bound-nya 20, jadi kemungkinan bakal error ya. Ini mungkin sedikit saya revisi ya, teman-teman silahkan perhatikan di sini top bound-nya saya jadiin 30, ya karena ini kan dia, si kuda ini ya, mungkin biar biar ini deh, biar paham ya maksud saya. Oke, kalau saya biarin ini 20 ya, dan ini sekarang saya play, oke, kudanya masih aman ya. Karena, dia spawn-nya sekarang seperti ini, tapi kalau saya rada belakang seperti ini ya, saya play, oke kudanya langsung hilang, karena posisinya di Z lebih dari 20. Nah untuk menghindari hal ini, maka saya tambahin top bound-nya jadi 30 deh ya, biar nggak kena sama top bound pada saat dia spawn, ya. Mohon maaf untuk revisinya, ya. Nah, oleh karena itu di sini harusnya dia spawn di 20 dan harusnya aman. Karena itu di sini langsung aja new vector tree 0,0, saya masukin 20 deh. Nah, kemudian yang terakhir adalah rotasi. Jadi langsung aja transform dot sorry, animal prefab index, animal index, ya ingat ini array, kemudian dot transform dot rotation, ya. Oke, langsung aja di sini kalau saya mulai, oke saya hapus dulu yang ini, animal-nya, kemudian saya play. Sekarang tiap kali saya, pencet S ya, seperti ini, maka akan muncul kuda hitam. Ya karena secara default dia akan mengakses indeks paling awal ya, kalau misalnya saya di spawn manager lihat di situ animal index 0, kalau saya jadiin 1, saya pencet S, maka yang keluar ada kuda coklat, kalau saya rubah animal index jadi 2, maka yang keluar adalah rusa, ya. Nah, yang terakhir kalau saya masukin 3 maka akan muncul error, ya. Karena kita memaksa mengakses nilai di luar, eee, array-nya, outside the bounds ya, maksimal 3 ya, tapi ingat karena hitungannya dari nol maka nggak ada nilai pada elemen ketiga, ya. Oke, seperti itu logiknya ya. Nah, sekarang kita sudah, tahu posisi munculnya si, hewannya, sekarang kita akan perbaiki ya, kalau ada warning warna merah, kita bisa clear dulu aja karena kita tahu error-nya apa. Nah, selanjutnya adalah kita ingin si hewannya sekarang muncul, berbeda-beda ya tiap kali kita pencet S, nggak mau kan harus secara manual rubah animal index-nya. Nah, jadi kita punya suatu metode dengan nama random.range ya. Random.range ini adalah suatu metode di, C# di mana kita bisa men-generate angka berdasarkan batas bawah dan batas atas. Ya, jadi langsung aja, di sini yang ingin kita randomize adalah animal index-nya. Jadi di sini si animal index tidak perlu dideklarasikan secara global pada kelas Power Manager. Kita cukup deklarasikan animal index ini di dalam metode update secara real time tiap kali mencet tombol S. Jadi langsung aja integer animal index ya, kayak gini. Oke. Kemudian kita inisialisasi dengan metode random.range yang saya bilang tadi, di mana nilainya adalah elemen-elemen di dalam array. Jadi kita tahu bahwa batas bawahnya adalah nol sudah pasti dan batas atasnya adalah 3. Nah, tapi kan bisa jadi nanti hewannya bisa lebih dari 3 ya kalian masukin. Jadi untuk memastikan dinamika perubahan jumlah hewan, maka kita pakai animal prefabs dot length ya untuk mengakses panjang dari array ya. Nah, hal ini akan memastikan animal index-nya sekarang bisa random ya. Jadi menggunakan random number range ini anggapannya kayak random number generator di C# atau di Unity. Sekarang kalau saya play, kemudian saya pencet S, ya kelihatan di situ hewan yang muncul akan berbeda-beda ya. Jadi animal index-nya pun nggak bisa diakses secara publik lagi. Ini memastikan hewan yang muncul, random. Oke, selanjutnya adalah kita nggak inginkan juga hewannya cuma muncul di titik 0020 ya. Kita ingin dia spawn-nya itu di sepanjang area gameplay kita, yaitu dari min 15 sampai 15 ya. Oleh karena itu kita akan membuat, variabel untuk menyimpan
posisi Z dan juga posisi X ya, kan Y nggak perlu karena dia di darat semua ya hewannya spawn. Jadi simpelnya langsung aja di sini kita deklarasikan suatu variabel cukup, eee, private aja dengan nama spawn range X untuk nilai X. Kita tahu, batas gameplay kita adalah 15 ya, jadi saya masukin 15 di sini untuk sumbu X. Kemudian untuk Z adalah spawn pos Z untuk posisi Z-nya karena, kalau range kan karena ada min 15 sampai 15 ya, sedangkan Z-nya sudah pasti hanya di 20. Jadi langsung aja di sini saya kasih nilai 20 ya, kita bisa aja tambahin 0F, poin 0F, tapi kalau enggak juga nggak masalah, ya. Langsung aja sekarang di sini, kita akan buat suatu variabel vector tree untuk mengganti nilai ini. Di mana nanti nilai dari sumbu X-nya akan random dan nilai 20 ini diganti dengan variabel spawn post Z. Oke, langsung aja di sini kita buat variabel baru ya karena ini, butuhnya hanya diakses pada metode ini secara real time. Jadi langsung aja vector tree spawn post kita kasih nama variabelnya dengan nama itu. Langsung aja, kita inisialisasi dengan nilai vector tree pula. Yang di mana nilai nilai X-nya menggunakan random trade juga ya, yaitu batas bawahnya adalah min spawn range ya, spawn range X yang berarti ini min 15, batas atasnya adalah spawn range X. Seperti itu ya, ini untuk nilai X, kemudian nilai Y-nya sudah pasti 0, kemudian nilai Z-nya adalah spawn post Z, kayak gitu ya. Jadi intinya di sini untuk nilai, vector tree spawn post ini X-nya bisa dari min 15 sampai 15 karena ada random not range, nilai Y-nya pasti 0 dan nilai spawn post Z-nya adalah 20. Oke, nah kemudian variabel spawn post ini bisa kita gantikan ke sini. Ya langsung aja saya ganti jadi spawn post. Intinya spawn post itu adalah posisi spawn dari, hewan-hewan tadi. Ya langsung aja kita coba play. Sekarang tiap kali saya pencet S, maka hewannya akan spawn pada posisi yang berbeda-beda ya. Oke. Nah, cuma kan ini kalau pakai pencet S, apa ya, istilahnya tidak dinamis gameplay-nya ya. Jadi kita pingin dia melakukan proses spawning-nya secara otomatis dan juga ada intervalnya. Bisa jadi nanti berdasarkan waktu ya, semakin lama gamenya spawn-nya semakin cepat gitu ya. Dan semakin ramai hewan yang lari dan kita jadi, semakin bingung ngasih makanannya. Cuma di sini belum ada interaksi antara makanan dan kudanya juga ya. Jadi itu PR. Selanjutnya kita akan melakukan, positioning sedikit ya. Nah di sini, kan gamenya top down ya, cuma kalian bisa lihat, hewannya ya, mengalami pandangan sudut pandang yang berbeda-beda. Ya kelihatan di sini pada saat saya ke arah kanan, kelihatan posisi kiri dari, farmer kita dan pada saat kita posisi kiri, yang kelihatan adalah sebelah kanan dari posisi farmer kita. Nah pada game top down biasanya memang, lebih ke arah, sudut pandang ortografik ya dibanding dengan sudut pandang perspektif, ya. Ortografik atau isometrik. Mungkin teman-teman pernah main game isometrik juga ya. Jadi mungkin di sini kita akan rubah si sudut pandang kameranya dari projection perspektif menjadi projection ortografik. Ya, pada saat kita rubah jadi ortografik, kelihatan di situ ya, tidak apa namanya ya, posisi objek yang semakin dekat dengan kamera nggak terlihat lebih besar lagi dibanding dengan, sudut pandang ini tadi ya, perspektif. Jadi sekarang kalian bisa lihat pada saat di sudut pandang ortografik, walaupun saya di kanan, dia akan terlihat sama, walaupun saya di kiri pun, dia akan terlihat sama, nggak kayak tadi kelihatan sisi kanan dan sisi kirinya ya, pada posisi respektifnya. Nah, kemudian di sini hewan-hewannya pun bakal terlihat perfect dari atas semua. Nah, ini adalah sudut pandang ortografik atau biasanya dalam game isometrik akan terlihat seperti ini. Jauh dekat tidak berpengaruh pada visualnya, berbeda pada saat kita menggunakan perspektif seperti ini, ya. Oke, jadi baiknya untuk game top down menggunakan ortografik. Oke, itu sedikit informasi tentang kamera ya.
Oke. Nah, di sini setelah kita tahu hewannya bergerak ke bawah, ya. Nah, kita pingin juga selain, dia spawn-nya secara, mmm, apa namanya tadi, dengan menggunakan tombol S, kita pingin dia otomatis dulu spawn-nya ya. Oke, langsung aja kita buat seperti itu, script-nya kita rubah lagi, ya, agar dia bisa, spawn secara otomatis ya, kita tahu kan, eee, ada metode dengan nama instantiate ya. Oke. Nah, instantiate sendiri akan membuat suatu objek muncul dari, istilahnya muncul ke dalam scene game kita, sesuai dengan parameternya ya, yaitu game object, posisi, dan rotasi. Nah, di sini saya akan perkenalan metode baru dengan nama invoke repeating. Metode invoke repeating ini, membutuhkan inputan method, inputan, delay ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk muncul pertama kali dan juga interval antar pemanggilan metodenya. Nah, sebelum itu, maka kita perlu membuat, proses pemanggilan ini menjadi lebih clean. Nah, oleh karena itu kita perlu buat metodenya sendiri. Nah, baiknya kita rubah ini ya, apa namanya, fungsi ini kita jadikan di dalam satu metode sendiri, yaitu dengan nama metode void spawn random animal. Ya, ingat bahwa di sini kita nggak butuh nilai kembalian, maka kita kasih tipe data void, kemudian ini langsung aja kita cut dan paste di dalam metode spawn random animal, ya. Selanjutnya adalah kita, nggak pingin kan dia, munculnya itu, menggunakan keyboard, ya. Oleh karena itu di sini saya hapus juga kondisi kita harus pencet keyboard S, ya. Yap, oke. Nah, ini biar lebih rapi saya oke, sorry. Nah, oke, sekarang metode ini setiap kali dipanggil harusnya akan, membuat, spawn dari animalnya. Cuma kalau saya lakukan hal seperti ini ya, misalnya saya call jadi metode update, maka hewannya bakal terlalu brutal. Ini mungkin mudahan nggak nge-lag aja ya. Saya coba ya, play, dan langsung saya stop sekarang. Oke, ya kan? Ini metodenya akan dipanggil setiap frame, maka tadi kalian bisa lihat itu kayak jadi kayak game itu ya yang rame jadi iklan. Nah, jadi kita perlu suatu metode yang dapat diatur, proses pemanggilannya secara berkala. Nah, itu adalah namanya metode invoke repeating. Ya, invoke repeating ini perlu dideklarasikan di, metode start. Karena metode invoke repeating ini pada saat dipanggil sekali dia akan, terus-menerus memanggil metode tersebut. Oke? Jadi langsung seperti ini, invoke repeating, ya. Kemudian parameternya ada 3 yaitu method name-nya, kemudian float time, waktu mulainya, kemudian, variabel ketiga adalah seberapa, cepat jarak antar pemanggilan metode tersebut. Jadi kita butuh 2 variabel tambahan, ya. Jadi langsung aja kita deklarasikan dulu, eee, kita bisa deklarasikan secara public dulu biar kita tahu nilainya, mungkin public start delay, menandakan bahwa delay berapa detik sampai dia mulai. Di sini saya kasih 2 sorry, public float start delay 2.0 f. Kemudian interval antara pemanggilan adalah public float spawn interval. Saya kasih misalnya sekitar, eee, 2 detik juga deh. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah metode yang dipanggil oleh invoke repeating ini, yaitu harus bertipe data string. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi, pemanggilannya karena string jadi nggak perlu pakai, kurung, untuk parameter. Jadi langsung aja spawn random animal. Ingat bahwa ini string jadi case sensitif, jangan sampai salah penulisan huruf besar kecilnya. Kemudian variabel kedua yaitu start delay, dan variabel ketiga adalah spawn interval.
Oke, yang ini berarti saya tinggal hapus, nggak usah ada di sana. Dan sekarang kita lihat kalau kita play ya. Oke, perhatikan di sini Spawn Manager, play. 1, 2, muncul satu harusnya ya. 2 detik lagi, muncul lagi. Setiap jeda 2 detik akan melakukan proses spawning. Ini kebetulan aja munculnya rusa terus ya. Nah, ini muncul kuda. Ya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pingin, cepet lebih cepat mulai bisa start delay-nya dikecilin dan kalau pingin lebih rame hewan yang muncul mungkin intervalnya saya jadiin 0,5 misalnya. Saya play, oke 1 detik. Nah, di sini lihat spawn-nya urgent banget ya, karena cuma jeda 0,5 detik untuk setiap pemanggilan atau spawning animals. Oke, jadi sesuaikan aja ya di sini mungkin kayaknya kalau spawn intervalnya 0,5 terlalu punishing, jadi start delay-nya saya kasih 2 juga biar lebih enak waktu untuk persiapan mainnya. Nah, itu untuk proses spawning. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah bagaimana caranya biar si hewan dapat berinteraksi dengan makanan yang kita lempar ya. Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya dari tadi ya, eee, baik makanan maupun hewan nggak punya collider ya. Sehingga kita nggak bisa mendeteksi adanya benturan antara hewan maupun makanan. Oleh karena itu kita sekarang perlu menambahkan collider untuk masing-masing, prefab hewan dan makanan kita. Jadi langsung aja karena kita sudah dalam bentuk prefab, untuk menambahkan collider-nya ya, kita harus double klik dulu untuk masing-masing, apa namanya, animal kita di sini, saya double klik. Seperti itu kita akan masuk ke tampilan khusus ya untuk masing-masing prefab, nggak usah bingung sama hierarki di sini, langsung aja saya tambahin add komponen, saya ketik box collider. Nah, di sini perhatikan ya, kadang-kadang, box collider itu akan terlihat sangat kecil atau terlihat sangat besar. Ya, tergantung scale dari game objeknya sendiri. Jadi di sini saya perlu menambah ukuran size dari box collider-nya, khususnya untuk di sumbu X maupun di Z. Jadi saya gedein untuk nilai X mungkin sekitar 5 ya, kelihatan di situ. Kemudian Z-nya mungkin 20 gitu ya, dan Y-nya, juga mungkin sekitar 10. Nah ternyata masih terlalu kecil ya. Jadi kita harus buat setidaknya box collider itu menutup keseluruhan tubuh hewannya. Nah, jadi di sini biar lebih dinamis saya klik drag di hurufnya ya. Ini misalnya ini di sumbu Y, saya gedein lagi. Nah, coba perhatikan di sini, ini ada variable size dan ada variable center. Center ini untuk memastikan titik tengah dari setiap sumbu. Jadi kalau kita mau bawa dia ke atas, senternya kita naikin ya. Kayak gini, saya naikin nilainya sekitar 15, Y-nya saya gedein lagi, ya. Nah, kalau kalian bingung untuk menentukan ukuran dari box ini, kita bisa rubah sudut pandangnya dari perspektif ke isometrik, ya, dan kemudian kita ke sisi-sisi yang kita butuhkan. Misalnya untuk merubah nilai X, sudah pasti kita ke sumbu X, kemudian saya besarin nilai X-nya, kayak gini. Oops, sorry. Kalau ke sumbu X sih lihat yang Z ya, sorry, ya. Jadi pada saat kita di sumbu X isometrik, kita besarin Z, nah kayak gitu. Ya, sekiranya aja. Ya, nanti teman-teman silakan coba sesuaikan. Nah, kemudian saya ke depan, ini X-nya masih terlalu kecil ya, kelihatan dari kotak hijau ini, belum menutup seluruh badan. Jadi nilai X-nya saya gedein, sekitar 12, ini 35. Nah, kemudian Y-nya mungkin, nggak apa-apa deh kita sesuaikan aja. Saya naikin dulu sekitar 18, kemudian Y-nya di seperti ini. Oke, sip. Ini kita buletin nilai-nilainya, Z-nya 4 deh. Oke, nah ini satu. Nah kemudian di sini kita ingin, apa ya, bahasanya ada box collider tapi dia tidak, bersentuhan secara fisik. Namun, kita perlu ada dinamika untuk mengecek sentuhan tersebut tanpa ada berpengaruh kepada fisik engine-nya. Ya, hal ini bisa kita lakukan dengan cara menambahkan variable is trigger true, ya. Jadi, collider-nya ada,
ya, namun dia nggak dipengaruhi oleh physics engine, jadi nggak bisa ketabrak secara fisik. Namun kalau ada suatu game objek yang memiliki collider juga, kita bisa menangkap event dari proses tersebut. Oke, sama halnya untuk objek-objek yang lain ya. Di sini mungkin saya percepat deh, box collider juga untuk hewan kedua, di double klik dulu, box collider-nya kecil lagi. Oke, saya naikin ke Y, gedein, X, Z, usahakan untuk collider-nya itu, memenuhi seluruh bagian hewannya ya. Oke, baik di sumbu Y, di sumbu X, sorry, sumbu X ini kalau X biar nol di sini. Di sumbu Z. Oke, ini kayaknya udah cukup untuk kuda kedua. Pastikan juga is trigger diaktifkan. Yang terakhir, add component, box collider. Nah, kalau ini terlalu gede malah ya. Lihat dari scale-nya, karena dia 8, jadi box collider-nya pun berusaha mengikuti ukuran 8. Ini sebaliknya kita kecilin. Ya, baik dari sumbu X, juga sumbu Y, posisikan tepat, dan sumbu Z. X-nya kita kecilin. Set. Oke, kira-kira seperti ini juga is trigger-nya kita aktifkan. Sama halnya untuk, eee, buah-buahannya ya atau makanannya. Nah, agar, dia bisa dideteksi saling bersentuhan, salah satu objek yang bertabrakan selain harus punya box collider is trigger seperti yang saya bilang tadi, ya, dia juga harus punya rigid body. Jadi antara yang, ditembakkan atau yang ketabrak. Bahasanya di sini hewan kan dia spawn, anggapannya dia enemy ya, kemudian si, apel ini adalah, peluru yang ditembakkan oleh player gitu. Jadi agar si collider, event-nya bisa ke-detect maka harus ada rigid body ya di, makanannya atau pelurunya, projectile-nya. Sini jadi selain kita tambahin box collider untuk food ya, selain kita tambahin box collider, sini kebetulan, box collider di apel nggak perlu dirubah ya, tapi pastikan is trigger aktif, kemudian tambahin satu komponen lagi yaitu rigid body. Ya, tapi agar dia tidak jatuh ke bawah tiap kali ditembakin, maka use gravity-nya kita uncheck dan masanya nggak perlu dirubah ya. Karena di sini kita butuh rigid body hanya untuk menangkap event collide-nya. Oke, setelah itu sekarang kita akan menambah script baru ya, di mana, proses deteksi tabrakannya itu ada di hewan ya. Jadi seperti ini, langsung aja saya buat script baru. Window behavior script dengan nama detect collision, oke. Nah kemudian, di prefab hewan 1, 2, 3 di ketiganya kita masukkan script detect collision, seperti itu, ya. Harusnya sekarang di setiap hewan udah ada script tersebut, detect collision detect collision detect collision. Nah, ya sudah ada scriptnya untuk masing-masing hewan. Langsung aja kita buka scriptnya detect collision. Nah di sini ada metode baru ya, yang berguna untuk ngedeteksi, tabrakan tersebut, yaitu dengan nama void, kemudian on trigger enter, oke. Kemudian dia memiliki parameter collider other, ya. Jadi ada metode on trigger enter ini akan mendeteksi tabrakan yang terjadi antar, script yang nempel pada animal ini dengan objek yang sedang berselisih atau bertabrakan dengan, objek hewan ini. Simpelnya adalah pada saat si apel tabrakan dengan hewan, maka kita ingin mendestroy si hewan, kemudian kita destroy juga objek yang bertabrakan dengan hewan kita, yaitu yang dilemparkan dalam parameter dengan tipe data collider, yaitu other.gameObject. Ingat bahwa, eee
Other ini adalah ini, si makanan, ya. Makanan pun makanya kenapa makanan juga harus punya collider, karena dia akan mengakses komponen collider via variable other, kemudian dia akan mengakses game object yang memiliki komponen collider bernama other ini. Simpelnya kalau sekarang saya play, ya, kemudian sekarang kita bisa main game. Ya, intinya kalau ada hewan kita kasih makanan dan dia akan hilang. Nah, di sini masih basic banget ya prototype-nya, kita bisa menambahkan berbagai macam hal, misalnya seperti health bar gitu, ya, atau mungkin hewannya bergerak dari horizontal dan vertikal gitu, atau bahkan si, eee, karakter kita juga bisa bergerak ke 4 arah. Silakan ya, itu, bisa kita upgrade lagi sih, tapi ini adalah akhir dari materi. Nah, satu lagi mungkin biar sedikit ada notifikasi kalau game over, kita punya suatu metode dengan nama, eee, ini ya, debug.log ya. Debug.log sendiri sebenarnya fungsinya untuk memanggil nilai suatu variabel via konsol. Nah, di sini seakan-akan pada saat ada ini kan kita ada di script destroy out of bounds, tujuannya untuk menghapus apabila hewan melebihi lower bound. Yang artinya dengan menggunakan kondisi ini kita juga bisa seakan-akan menyatakan kita game over. Simple, tinggal ketik debug.log, ini menyatakan kita bisa mengirim data ke console, yaitu menyatakan kita game over, ya. Cuma ini, console aja, kita belum pakai UI dan sebagainya ya, cuma sedikit pemanis di akhir aja. Jadi langsung aja kalau saya aktifkan console dan saya play. Oke, kemudian apabila ada hewan yang lewat di sini, maka akan muncul di console game over, ya. Game over udah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, itu bisa aja sih kita pakai kayak health bar jadinya ya, kalau ada hewan, sampai 5 kali, eee, menyatakan game over, ya maka baru kita game over beneran. Bisa aja kita pakai variabel di mana dia bakal minus-minus variabelnya setiap kali, dia melewati kondisi ini, kayak gitu ya. Banyak sih yang bisa kita tambahin dari game ini, tapi sekian untuk materi kita pada unit 2 ini, lumayan banyak yang dipelajari, semoga dapat difahami dan dimengerti. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.